Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohimah, mahasiswi Universitas Pancasakti Bekasi. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang manajemen penilaian anak usia dini, mata kuliah manajemen PAUD, dosen pengampu Dr. Rita Aryani MM. Hakikat penilaian pendidikan anak usia dini. Penilaian merupakan suatu proses pengumpulan, pelaporan, dan penggunaan informasi tentang hasil belajar peserta didik dengan menerapkan prinsip-prinsip penilaian, pelaksanaan berkelanjutan, bukti-bukti otentik, akurat, dan konsisten. Penilaian mengidentifikasikan pencapaian, kompetensi, dan hasil belajar yang dikemukakan melalui pernyataan yang jelas tentang standar yang harus dan telah dicapai, disertai dengan peta kemajuan belajar peserta didik dan pelaporan. Secara umum, penilaian bertujuan untuk memperoleh umpan balik atau feedback dari kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai informasi untuk melaksanakan kegiatan berikutnya. Model penilaian pendidikan anak usia dini. Pertama, penilaian unjuk kerja. Yang kedua, observasi. Yang ketiga, anekdotal rekod atau catatan anekdot. Keempat, pemberian tugas. Kelima, percakapan. Keenam, skala bertingkat. Ketujuh, portofolio. Uraiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penilaian unjuk kerja. Penilaian unjuk kerja dilakukan berdasarkan tugas anak didik dalam melakukan perbuatan yang dapat diamati, misalnya berdoa, bernyanyi, dan berolahraga. Contoh format penilaian unjuk kerja yang isinya tentang nama anak, kelompok, semester atau tahun ajaran, indikator. Bagannya berisi tentang nomor, tanggal, kegiatan pembelajaran, aspek yang dinilai, deskripsi unjuk kerja. Kedua, observasi. Observasi adalah cara pengumpulan data untuk mendapatkan informasi melalui pengamatan langsung terhadap sikap dan perilaku anak. Contoh format observasi yang berisi tentang nama anak, kelompok, semester atau tahun ajaran, indikator. Bagannya berisi tentang nomor, tanggal, kegiatan pembelajaran, aspek yang diamati, khusus hasil pengamatan. Ketiga, anekdotal record atau catatan anekdot. Anekdotal record atau catatan anekdot merupakan kumpulan catatan peristiwa-peristiwa penting tentang sikap dan perilaku anak dalam situasi tertentu. Contoh format anekdotal record atau catatan anekdot yang isinya tentang nama, kelompok, semester, tahun ajaran. Bagannya berisi tentang nomor, tanggal, peristiwa, tafsiran, keterangan. Keempat, pemberian tugas. Pemberian tugas merupakan cara penilaian berupa tugas yang harus dikerjakan anak didik dalam waktu tertentu, baik secara perorangan maupun per kelompok. Contoh format penilaian tugas yang isinya tentang nama anak, kelompok, semester atau tahun ajaran, indikator. Bagannya berisi tentang nomor, tanggal, kegiatan pembelajaran, jenis tugas, dan hasil. 5. Percakapan. Percakapan dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang pengetahuan atau penalaran anak mengetahui sesuatu. Contoh format percakapan yang isinya tentang nama anak, kelompok, semester atau tahun ajaran, indikator. Bagannya berisi tentang nomor, tanggal, kegiatan pembelajaran, aspek yang ditanyakan, terus hasil pencapaian. 6. Skala bertingkat. Skala bertingkat juga sering digunakan untuk melakukan penilaian pada pendidikan anak usia dini. Skala penilaian memuat daftar kata-kata atau persyaratan mengenai tingkah laku, sikap, dan atau kemampuan peserta didik. Skala penilaian bisa berbentuk bilangan, huruf, dan ada yang berbentuk uraian. Contoh bentuk skala penilaian bilangan. Bentuk skala penilaian bilangan itu berisi tentang kegiatan belajar anak, kemudian ada poin 1, 2, 3, dan 4, di mana
yaitu menjelaskan poin 1, lamban atau kurang berusaha. Poin kedua, sering tidak menyelesaikan pekerjaan. Poin 3, rajin dan kadang-kadang lebih dari yang diharapkan. Poin 4, rajin sekali dan selalu lebih dari yang diharapkan. 7. Portofolio. Portofolio adalah kumpulan tugas dan pekerjaan seseorang secara sistematis. Dalam bidang pendidikan, portofolio berarti pengumpulan karya anak selama mengikuti kegiatan pembelajaran pada satuan pendidikan tertentu. Portofolio digunakan untuk mengukur prestasi belajar anak yang bertumpu pada perbedaan individual. Dengan demikian, penilaian portofolio dilakukan dengan membandingkan karya anak dari waktu ke waktu dengan dirinya sendiri. Prosedur penilaian pendidikan anak usia dini yaitu yang pertama, merumuskan kegiatan, kedua, menyiapkan alat penilaian, ketiga, menerapkan kriteria penilaian. Yang uraiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan kegiatan. Kegiatan yang akan dilakukan guru harus tergambar pada program yang dibuatnya. Dalam program kegiatan belajar dalam bentuk rancangan perencanaan pembelajaran mingguan atau RPPM, ataupun rancangan perencanaan pembelajaran harian atau RPPH, akan tergambar kemampuan apa yang akan dimiliki anak dari program dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan guru. Yang kedua, menyiapkan alat penilaian. Alat penilaian yang digunakan guru dapat dibuat sendiri atau menggunakan yang sudah ada yang dibuat oleh orang lain. Pemakaian alat penilaian disesuaikan dengan indikator hasil belajar yang telah ditetapkan dalam RPPH. Penggunaan alat penilaian pada suatu ketika dapat juga dimanfaatkan sebagai alat permainan sekaligus media pembelajaran. Yang ketiga, yaitu menetapkan kriteria penilaian. Kriteria penilaian adalah patokan ukuran keberhasilan anak. Patokan digunakan untuk menetapkan nilai anak. Penetapan kriteria harus memperhatikan anak dan waktu yang disediakan untuk memiliki kemampuan tersebut. Pelaporan hasil penilaian. Laporan berisi gambaran pencapaian perkembangan dan pertumbuhan belajar anak dalam kurun waktu tertentu. 1 semester atau akhir tahun. Bentuk laporan dapat dikemas sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lembaga dengan memperhatikan tujuan dan manfaat pelaporan penilaian. Kesimpulan. Satuan pendidikan anak usia dini atau PAUD sangat penting dalam memantau pertumbuhan dan perkembangan serta menstimulasi hasil perkembangan anak. Karenanya, dalam kegiatan belajar mengajar dibutuhkan penilaian pendidikan anak usia dini atau PAUD untuk memperoleh umpan balik dari kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai informasi untuk melakukan kegiatan berikutnya. Demikian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.